Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Ardiansa dengan NPM E1D023033. Di sini saya memiliki tugas yaitu menginterview salah satu pekerja yang ada di perusahaan atau PT. Kebetulan di sini saya memiliki orang yang akan saya interview adalah salah satu pegawai bank. Bagaimana videonya silakan ditonton. Terima kasih. Baiklah, izin sebelumnya boleh Mbak perkenalkan diri Mbak? Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Saya sebagai pegawai bank. Oke, Mbak Intan. Baiklah Mbak Intan, kita langsung masuk ke pertanyaan saja ya. Yang pertama itu Mbak, Ya, ya, keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan untuk berhasil dalam komposisi pekerjaan Mbak ini? Kalau boleh tahu Mbak. baik. Sebenarnya kalau untuk pegawai bank sendiri, berdasarkan pengalaman kerja saya, keterampilan yang perlu kita butuhkan untuk berhasil dalam pekerjaan ini yaitu yang pertama itu adalah keterampilan komunikasi yang baik. Nah, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, untuk hal tersebut untuk berinteraksi dengan nasabah atau rekan kerja dan pihak eksternal lain. Kemudian juga ada pemahaman mendalam tentang produk dan layanan perbankan. Jadi kalau untuk hal ini penting untuk memberikan solusi yang tepat kepada nasabah. Nah, terus juga keterampilan numerik, ya, yaitu untuk melakukan perhitungan terkait transaksi keuangan. Selain itu juga ada kemampuan analisis untuk menganalisis data dan membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya ada orientasi pada detail. Nah, maksudnya itu adalah karena kesalahan sekecil apapun itu dapat terjadi ketika transaksi keuangan dapat berdampak besar begitu. Selanjutnya Oke, oke. adalah kemampuan bekerja dalam tim. Sudah, mungkin itu saja, Pak. Hmm, oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak. Untuk pengalaman kerja minimum dan pendidikan apa saja yang perlu di dalam pekerjaan Mbak ini Mbak? Baik, persyaratan minimum untuk bekerja di bank itu bervariasi sebenarnya, Pak. Tergantung posisi yang dilamar. Namun, umumnya pendidikan minimal yang dibutuhkan itu adalah diploma 3 atau sarjana, terutama dari jurusan ekonomi, akuntansi, atau manajemen. Kemudian juga pengalaman pekerjaan sebelumnya juga berperan penting, terutama di bidang perbankan akan menjadi nilai lebih begitu. Oh, Sudah, terima Pak. kasih Mbak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Mbak, apa saja tugas dan tanggung jawab untuk utama dalam posisi pekerjaan ini Mbak? Baik, izin menjawab, Pak. Jadi sebenarnya tugas dan tanggung jawab utama seorang pegawai bank itu dapat bervariasi tergantung pada posisinya. Namun secara umum tugas utamanya meliputi yang pertama itu memberikan pelayanan kepada nasabah, mulai dari membuka rekening, melakukan transaksi, hingga memberikan informasi produk. Nah, selanjutnya itu ada memberikan produk dan layanan bank untuk mencapai hal ini untuk mencapai target penjualan. Nah, selanjutnya itu adalah mengelola transaksi keuangan. Maksudnya di sini adalah bisa memastikan semua transaksi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur. Selanjutnya lagi adalah menjaga keamanan data nasabah. Jadi memastikan kerahasiaan data nasabah terjaga. Itu saja, Pak. Oh, oke Mbak, baiklah selanjutnya Mbak itu. Bagaimana perusahaan menghitung dan mengukur kinerja pekerjaan dari Mbak? Baik, kinerja pegawai bank itu biasanya diukur berdasarkan beberapa indikator, Pak, yang seperti yang pertama itu ada target penjualannya. Jadi tercapainya target penjualan produk dan layanan bank. Yang kedua itu kualitas pelayanan. Jadi tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang diberikan. Ketiga itu ada kehadiran. Maksudnya di sini adalah tingkat kehadiran di tempat kita bekerja. Kemudian ada yang terakhir itu ada compliance, yaitu kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur perusahaan. Itu saja, Pak. Baiklah Mbak, masuk ke pertanyaan selanjutnya Mbak. Apa yang menjadi faktor utama penyebab kelelahan atau burnout di tempat kerja Mbak? Kalau boleh tahu Mbak. Baik, sebenarnya ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kelelahan atau burnout di tempat kerja bagi pegawai bank sendiri atau saya sendiri. Yang antara lain itu yang pertama ada beban kerja yang tinggi. Maksudnya itu
dia sibuk atau ketika ada target yang harus dicapai. Nah, selanjutnya itu ada tekanan untuk mencapai target. Nah, maksudnya itu adalah ketika tekanan untuk mencapai target penjualan dapat menimbulkan stres. Sebenarnya itu ada interaksi dengan nasabah yang sulit. Maksudnya itu adalah tidak semua nasabah mudah diajak bekerja sama begitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah perubahan yang cepat. Maksudnya adalah industri perbankan ini kan terus berubah sehingga pegawai harus beradaptasi terhadap pekerjaan yang baru gitu, Pak. Oke. Baiklah Mbak, masuk ke pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara Mbak dapat mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi Mbak, yaitu work-life balance. Baik, untuk saya sendiri untuk mencapai work life balance itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan saya sendiri. Yang pertama itu adalah mengelola waktu dengan baik. Jadi saya itu biasanya membuat jadwal yang jelas dan memprioritaskan tugas saya. Selainnya itu ada membagi waktu kerja. Jadi saya itu dapat membagi waktu di mana saya bekerja dan saya tidak bekerja begitu. Jangan membawa pekerjaan di rumah. Nah, selanjutnya itu adalah mengambil cuti. Jadi ketika saya bercuti, saya dapat memanfaatkan cuti untuk beristirahat dan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Nah, selanjutnya ada bangun sosial. Nah, karena kita makhluk sosial, jadi ketika ada cuti saya meluangkan waktu untuk keluarga dan teman saya. Nah, selanjutnya yang itu adalah memiliki hobi. Jadi ketika cuti kita melakukan hal seperti hobi kita, yaitu melakukan kegiatan yang disukai di luar pekerjaan. Itu saja, Pak. Oke, baiklah untuk Mbak Intan, terima kasih Mbak karena telah menghadiri wawancara saya pada malam ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih Mbak. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan Ya, Mbak. baik, sama-sama. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.